Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Pemirsa, Satgas COVID-19 merilis hasil monitoring kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan di 33 provinsi. Satgas menyebut kepatuhan warga dalam memakai masker dan menjaga jarak sudah cukup tinggi. Satgas COVID-19 menyebut tingkat kepatuhan memakai masker masyarakat di 33 provinsi mencapai 92,81%. Sementara tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 91%. Monitoring ini menunjukkan kepatuhan protokol kesehatan paling tinggi dilakukan oleh warga di luar Jawa seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Lampung. Meski indikator kesadaran protokol kesehatan meningkat, untuk mencegah penularan, Satgas COVID-19 terus memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat mutlak akses masyarakat di fasilitas publik. Satgas COVID-19 pun meminta masyarakat untuk tidak lengah dan terlalu beryuforia, mengingat kelonggaran-kelonggaran aktivitas saat ini terjadi di sejumlah daerah. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana kemudian meningkatnya kepatuhan protokol kesehatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, apakah ini sebuah penanda baik atau sesuatu yang harus kita waspadai? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Sony, selaku Ketua Bidang Komunikasi dari Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Sony, Assalamualaikum. Pagi Mas Imam, saya Ketua Bidang Perubahan Perilaku perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Oke, baik. Pak Sony, mohon maaf. Dari angka yang dirilis oleh teman-teman, ini kan September akhir ya, ada perubahan perilaku dan dia semakin meningkat, Pak Sony. Gitu. Artinya apa, Pak? Apakah ini sesuatu yang baik dan juga masyarakat boleh kemudian beraktivitas dengan tadi gitu ya, nyaman, santai tanpa harus takut tertular? Ya, jadi memang begini, kita belajar nih Mas Imam dari banyak negara ketika ada pelonggaran aktivitas diikuti dengan pelonggaran protokol kesehatan, terjadi lonjakan kasus. Itu sudah terjadi di banyak negara. Oleh karenanya, kita tidak mungkin terus-menerus menahan aktivitas supaya tidak berjalan. Kita harus mulai melonggarkan aktivitas karena bagaimanapun juga ekonomi harus berjalan. Tetapi pelonggaran aktivitas yang kita lakukan itu diikuti oleh pengetatan protokol kesehatan. Ya, sehingga kita bisa menekan laju penularan, meminimalisir penularan COVID-19. Nah, oleh karenanya berbagai cara dilakukan ya, termasuk kita terus-menerus memperketat protokol kesehatan di institusi-institusi dan juga protokol kesehatan yang sudah standar seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu harus diterapkan ditambah dengan protokol kesehatan digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kalau kita perhatikan dari data sebelumnya, dulu-dulu tuh kalau kita longgarkan aktivitas itu diikuti oleh peningkatan mobilitas. Peningkatan mobilitas diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Oleh karenanya terjadi lagi lonjakan kasus. Dan kita akhirnya terpaksa harus mengetatkan aktivitas lagi, ya, membatasi aktivitas lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dengan adanya pembukaan aktivitas secara bertahap, itu diikuti oleh pengetatan protokol kesehatan. Dan masyarakat sekarang sudah lebih patuh, ya. Jadi sekarang sudah lebih sadar tentang pentingnya protokol kesehatan. Oleh karenanya kami juga surprisingly cukup sangat senang ya dengan kondisi di mana peningkatan aktivitas diikuti oleh peningkatan mobilitas, tetapi diikuti juga oleh peningkatan protokol kesehatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tidak terjadi sebelumnya. Nah, kita berharap dengan adanya peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, meskipun aktivitas sudah mulai dibuka secara bertahap, itu bisa menekan atau meminimalisir risiko penularan. Kira-kira gitu Mas Imam. Kalau dianalisis dan kalau dipecah begitu ya, indikatornya apa sih Pak? Karena kalau sekarang kan sepertinya sudah ada aplikasi dan tracking sudah mulai berjalan. Terus juga di setiap satgas, misalnya kalau misalnya satgas mall ada, satgas wisata ada. Apakah karena itu jadi kemudian tingkat kesadarannya tinggi sekalipun mobilitasnya juga tinggi? Ya, jadi yang pertama memang kita kan terus-menerus mengedukasi nih Mas Imam ya, tanpa henti.
dan dengan berbagai cara, berbagai strategi, karena kampanye penerapan protokol kesehatan itu penting. Masyarakat harus diulang-ulang supaya ingat dan menjadi sebuah perilaku atau kebiasaan baru. Terus yang kedua kan kami juga mengerahkan para duta perubahan perilaku yang mengedukasi secara langsung ke masyarakat tuh. Itu juga menjadi sangat penting. Lalu yang ketiga, kami meminta agar institusi-institusi yang mulai melakukan pembukaan aktivitas tadi, kan terutama di 6 sektor, itu betul-betul sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Kami dorong supaya setiap institusi tadi memiliki satgas protokol kesehatan, sehingga mereka bisa terus melakukan edukasi, juga melakukan pengawasan dan penegakan terhadap protokol kesehatan di institusinya. Ditambah lagi, kita ingin memastikan bahwa orang yang berada di ruang publik adalah orang yang sehat, sehingga ada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kombinasi itu semua menyebabkan masyarakat menjadi lebih baik di dalam kepatuhan protokol kesehatan. Dan juga ada pengalaman yang tidak mengenakan kan kemarin selama terjadinya gelombang kedua, di mana jumlah kematian juga sangat tinggi, kasus juga luar biasa tinggi, itu membawa memori tersendiri bagi masyarakat, ya mereka tidak ingin mengulangi kondisi yang sama, dan kami selalu menekankan bahwa kepatuhan protokol kesehatan menjadi kunci, lalu kemudian vaksinasi juga menjadi kunci dari keberhasilan kita untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bagaimanapun juga strategi utama adalah mencegah virusnya masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai masuk dengan protokol kesehatan, tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita punya pertahanan lainnya, yaitu vaksinasi. Iya. Ya, jadi sebetulnya ada korelasi juga ya dengan kemudian tingkat kematian yang tinggi kemarin gitu ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, terhadap akhirnya perubahan masyarakat, perubahan perilakunya ini akhirnya juga ikut berubah. Padahal kita tahu sekarang mobilitasnya juga sudah dilonggarkan kembali. Pak, tapi gini, kemarin sudah ada mapping, beberapa lokasi tingkat kepatuhannya mungkin tidak terlalu tinggi. Kita ambil contoh misalnya pasar gitu. Nah ini kan sudah ada fokus titik begitu ya. Implementasi untuk nanti maksimalnya gimana Pak Sony untuk perihal tadi menaikkan kembali angka kepatuhan di tempat-tempat seperti yang sulit misalnya gitu ya untuk betul-betul tegas diterapkan, yaitu pasar tradisional gitu. Karena sekali lagi di situ mungkin jumlah petugasnya tidak banyak, tidak sebanyak mal gitu, sementara pengunjungnya banyak sekali. Ya betul. Jadi gini, beberapa hal yang kita lakukan. Pertama ya, kita minta kepada Satgas daerah untuk fokus juga pada lokasi-lokasi dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang cenderung rendah, terutama misalkan memang betul di pasar tradisional, di warung-warung makan atau restoran ya. Lalu kemudian yang kedua, kemarin kami juga sudah menggerakkan para duta perubahan perilaku khusus untuk pedagang kaki lima dan pasar tradisional. Karena dua tempat itu cenderung memang kepatuhan protokol kesehatannya paling rendah. Dan kalau misalkan kedua tempat itu kepatuhan protokol kesehatannya tidak kita tingkatkan, dia bisa menjadi sumber penularan bagi tempat-tempat yang lain. Makanya kemarin ada penggerakan duta perubahan perilaku yang khusus di daerah-daerah tersebut atau di wilayah kepatuhan protokol kesehatan yang rendah. Lalu yang ketiga, kan kita sudah mulai secara bertahap menerapkan aplikasi Peduli Lindungi juga kan di pasar tradisional, walaupun masih diuji cobakan di beberapa pasar tradisional. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi contoh bahwa aktivitas di pasar tradisional itu bisa berjalan aman dengan SOP seperti ini. Orang yang masuk harus melalui proses screening, di dalam harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya. Nah, nanti dengan adanya sosialisasi tentang protokol kesehatan di tempat umum, khususnya misalkan di pasar tradisional tadi, masyarakat jadi bisa memilih ya, memilih saya sebaiknya kalau ke pasar tradisional yang relatif aman dari penularan COVID-19, yaitu pasar tradisional yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Lalu kemudian juga secara individual pasar, itu institusi-institusi pasar kita dorong terus betul untuk membentuk yang namanya Satgas Pasar. Nah, Satgas Pasar ini kita ingin menekankan bahwa kalau kita bisa mematuhi protokol kesehatan, kita nggak menutup lagi gitu ya, atau membuka tutup aktivitas, sehingga butuh dukungan dari
pasar itu sendiri agar minim dari penularan COVID-19, lalu kemudian ada edukasi terhadap para pedagangnya, ada edukasi terhadap para orang yang berkunjung, para pengunjung pasar tradisional. Itu terus-menerus kita lakukan, ya, termasuk memasang pesan-pesan di pasar tradisional, banner, spanduk, atau terus kemudian pengumuman berulang kali, itu yang bisa dilakukan. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan begitu ya. Plus nanti juga ada kemudian kegiatan pernikahan dan juga event seperti konser yang ini juga harus jadi perhatian kita bersama. Semoga banyak masyarakat yang sadar untuk kita tetap bisa menjaga prokes, karena kalau hanya satu yang sadar begitu ya, yang lain tidak, wah bisa-bisa nanti COVID akan kembali merajalela. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Pak Sony selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanggulangan COVID-19. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda. Usai jeda kita masih akan membahas tentang obat COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.